Baik. Silahkan Bunda. Untuk materinya sudah disampaikan semua oleh Mbak Paula. Untuk saat ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Kami persilakan, monggo ada yang mau bertanya. Halo Kak. Ya, nggih Bunda, monggo. Wow, tadi telat soalnya pas kerja terus nggak tahu. Oh iya, enggak Lupa. apa-apa, monggo, Iya, monggo Bunda. gini kalau usia anak kan masih kecil ya, kemarin anak saya itu Iya, nggih. ikut lomba lah. Itu untuk latihannya sebaiknya sehari atau berapa minggu sekali kalau misalkan mau latihan nyanyi atau vokal seperti itu. Oh iya. Mungkin ada saran karena anak kecil tuh biasanya kan gampang bosan kayak gitu. Oh iya, nggih. Mungkin bisa langsung dijawab sama Mbak Paula, monggo. Terima kasih pertanyaannya Bunda Devi ya. Saran latihan menyanyi waktu ya berarti kapan sih kalau anak kecil itu? Nah, sebenarnya kalau untuk latihan menyanyi itu fleksibel, jadi bisa dilakukan kapanpun karena kita nggak butuh alat apapun. Nah, seberapa sering dia berlatih berarti seberapa sering juga nanti skillnya bakalan terupgrade. Karena sebenarnya sebagai coach vokal itu kita cuman sebagai evaluator. Jadi kita cuma mengevaluasi, membenah-benahi, selebihnya tetap pada pribadi individunya anak tersebut. Jadi seberapa sering sih dia latihan? Misalkan pagi bangun tidur itu nanti bisa kayak humming itu latihan-latihannya seperti itu, pemanasan. Jadi pagi itu pemanasan, nanti misal siang bisa nyanyi atau pas pulang sekolah sambil nyanyi-nyanyi, itu udah masuk latihan. Misal mandi nyanyi-nyanyi, itu juga latihan. Misal mau makan ambil lauk sambil nyanyi, itu juga latihan. Jadi seberapa sering dia menyanyi itu masuk ke latihan. Nanti pasti kalau udah diberi materi, dia paham, bakalan sering latihan itu, nanti skillnya bakalan terupgrade sendiri, seperti itu. Berarti intinya itu semakin sering semakin bagus ya, intinya seperti Ya, itu ya. ya benar. Kalau Ya. untuk anak kecil itu biasanya kalau untuk meloskan suara itu latihannya gimana ya? Yang dasar aja, maksudnya tiap hari apa yang harus diucapkan seperti itu. Bisa mungkin ada saran. Makan kadang-kadang kan anak kecil itu biasanya kan untuk nyanyi kan kadang masih ditahan atau gimana gitu loh. Nah, mungkin ada teknik khusus yang bisa ke kami apa ya istilahnya kami latih itu intinya. Barangkali ada info. G. Ya. Jadi untuk loss atau tidak nyanyi itu kalau dalam menyanyi ya namanya tuh power. Ya, Power itu asalnya dari pernafasan. Tadi kan saya jelaskan ada 3. Yang paling bisa ngasih power itu pernafasan diafragma. Biar anak tersebut bisa bernyanyi dengan power berarti dia diafragmanya harus bekerja. Itu dasar, pondasi. Pernafasan itu pondasi penyanyi. Nah, untuk latihannya sendiri bisa dengan humming yang tadi saya contohkan, yang kayak gitu. Karena dia kan lebih tertahan di bagian perut, latihannya itu aja. Nanti tapi dinaik-naikkan nadanya, misal hari ini latihannya do, terus nanti re, sambil belajar nada juga selain pernafasan. Oke. Oke, terima kasih infonya Mbak Paula. Ya, Semua sangat bermanfaat. Mungkin ada yang lain yang mau tanya. Monggo. Terima kasih Bunda Devi atas pertanyaannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Rehan, gimana mau tanya? Mau. Apa? Mau tanya apa? Kak Paula, ujian yang sebelum sholat itu sama kayak lagu. Ya, Pak, terus? Ujian yang sebelum sholat itu sama kayak lagu.
Oh, maksudnya Rehan, apakah pujian setelah sholat itu sama seperti lagu gitu ya, Han? Maksudnya? Sebelum. Oh, sebelum sholat itu seperti lagu, seperti gitu, Han, maksudnya? Heeh. Oh ya. Jadi gini, Mbak Paula, Rehan menanyakan, apakah pujian sebelum kita melaksanakan sholat itu, setelah azan, itu apa sama seperti lagu? Monggo. Nah, oke, terima kasih Rehan atas pertanyaannya. Ya, itu bisa dibilang lagu. Jadi yang dilantunkan itu pasti lagu. Ya, jadinya ke lagu. Nah, bedanya kalau kita pujian, teknik yang digunakan itu berbeda. Biasanya orang pujian terus kiroah itu dia pakai dada, nggak bisa close. Ada sesuatu yang berhenti di bagian dada. Tetapi kalau bernyanyi itu kita pakai seluruh rongga tubuh dan seluruh organ dalam tubuh itu ikut bekerja gitu. Jadi pujiannya itu sama kayak bernyanyi ya. Mbak Paula, ini ada pertanyaan dari Bunda Titis. Bagaimana cara mengidentifikasi jenis suara dan jangkauan vokal penyanyi? Pertanyaannya dari Bunda Titis. Monggo bisa dijawab langsung sama Mbak Paula. Baik. Terima kasih Bunda Titis atas pertanyaannya. Bagaimana cara mengidentifikasi jenis suara? Jadi jenis suara itu tergantung dari karakter atau timbre suara. Timbre suara itu ciri khas suara tiap orang tuh beda-beda. Pasti ada timbre suaranya, timbre tulisannya ya, TIMBRE itu ada. Jadi tiap individu itu memiliki timbre suara yang berbeda. Ada yang suaranya serak, ada yang suaranya melengking tinggi. Itu kalau misalkan kita identifikasi anak-anak dan orang dewasa itu berbeda. Karena anak-anak itu cenderung nanti suaranya ketika remaja dia berubah, baru itu bisa dikatakan permanen. Cuman kita bisa membuat karakter dari saat dia masih kecil, jadi karakter suaranya itu dibentuk. Meskipun timbre suaranya nanti berubah, berbeda pas waktu dia beranjak dewasa, tapi karakternya itu tetap stay. Jadi misalkan kayak saya nggak bisa nyanyi yang teriak-teriak kayak orang-orang yang suaranya rocker itu nggak bisa. Nah, itu nanti bakalan tahu kalau misalkan ikut kursus atau apa pasti diarahkan sama coachnya juga. Untuk jangkauan vokal penyanyi sebenarnya jangkauan vokal itu kalau di paduan suara itu memang ada pembagian vokal. Jadi dia itu range-nya itu dari alt, sopran, alto kalau yang cewek, atau tenor dan bass untuk yang cowok. Itu cuman untuk pembagian nada. Jadi kan dia memecah suara saat bernyanyi. Ada yang pakai nada do, yang saja pakai nada mi kayak gitu. Nah, itu pun juga dibagi ada tesnya. Jadi anak ini kuat sampai nada segini sampai nada segini. Itu nanti ada namanya itu belajarnya itu jangkauan vokal itu scaling. Scaling itu do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do. Seperti itu. Jadi kita belajarnya pakai keyboard itu latihannya pakai scaling. Kalau enggak ada keyboard pun enggak usah pakai musik juga bisa. Tapi untuk penyanyi solo baiknya dia bisa menjangkau nada rendah dan nada tinggi. Karena nada rendah sama nada tinggi itu sama-sama susahnya. Semakin rendah atau semakin tinggi nadanya, semakin lebar pula rongga yang harus kita buat. Jadi diafragma itu mengembangnya harus lebih besar, rongga yang dibuat juga harus lebih luas. Jadi kalau berdasarkan yang sudah saya pelajari dan sudah saya praktekkan, belajar dulu dari nada rendah. Ketika nada rendah sudah dijangkau, pasti nada tinggi nanti juga bakal bisa dijangkau. Kalau nada rendah itu sebenarnya teknik pada pernafasan itu sama, hanya yang berbeda itu aliran nafas. Kalau nada tinggi dia aliran nafasnya itu ke atas ke hidung, ke sini, sampai sini. Kalau saya merasanya bisa sampai pusing kalau misalkan nadanya terlalu tinggi. Nah,
untuk kalau misalkan penyanyi cuman bisa nada tinggi aja atau nada rendah aja kan juga kurang pas, karena ada beberapa lagu yang kayak lagunya Never Enough itu kan nadanya rendah banget awalnya, yang I'm trying to hold my breath, let it stay this way. Langsung ke hold the sign of 1,000 spotlight, all the stars but still from the sky, never be enough, never be enough. Nah, itu juga ada aturannya. Jadi kita ke beberapa lagu itu ada cara nyanyinya tuh beda. Jadi ada yang boleh pakai falset atau pakai head voice atau pakai nada biasa. Jadi falsetto dan head voice itu juga berbeda. Ya. Karena sejatinya setiap orang yang bernyanyi itu pasti merdu saat bernyanyi. Karena nyanyi itu nggak mungkin nggak merdu, ya kan. Tetapi yang membedakan itu apa sih? Pesan. Jadi ekspresinya yang disampaikan itu sampai nggak sih sama pendengarnya. Kalau misalkan, makanya kadang misalnya suaranya, oh, ini enak nih, berarti pesannya sampai. Atau kalau misalkan nyanyinya enak tapi kok lempeng ya, nah itu kadang ekspresinya. Jadi yang penting itu. Kalau tadi dari pertanyaan harus belajar semuanya sih. Jadi yang rendah juga belajar dan tinggi juga belajar. Oke, gimana Bunda Depi, monggo? Ada yang mau ditanyakan lagi, monggo, nggak apa-apa Bunda. Ya mungkin luar biasa ini Mbak Paula ilmunya. Jadi kadang-kadang ilmunya sudah tingkat tinggi di langit, kita masih di dasar-dasar aja. Ya, sudah nggak ada pertanyaan sih. Untuk mungkin ada saran untuk meningkatkan kepedean anak, mungkin ada saran dikasih ilmu apa gitu Mbak? Mungkin lah ya, ini kan kadang-kadang anak itu suka malu-malu seperti itu. Mungkin kalau untuk menyanyi, menyampaikan atau gimana gitu, untuk mendorong itu mungkin ada solusi apa gitu mungkin. Oke. Untuk meningkatkan kepedean anak, kepercayaan diri dari kisah mungkin bisa memberikan saran. Ya. Mbak Paula. Jadi terima kasih Dari pengalamannya Mbak Paula kan dulu udah sampai prestasinya sampai di Indonesia Mencari Bakat ya. Mungkin bisa cerita sedikit untuk pengalamannya. Oke. Sebenarnya untuk pede atau enggaknya itu dari seberapa sering sih dia tampil di depan orang. Makanya itu kalau bisa sering diikutkan lomba, menang atau kalah harus sering ikut lomba. Jadi kita tuh lomba itu sebenarnya bukan cari, kalau kita sebagai seniman. Nah, seniman tuh kita menang atau kalah itu adalah sebuah bonus. Yang kita cari itu apa sih? Pengalamannya. Jadi biar kita upgrade. Kalau kita tahu temennya yang lebih bagus, berarti kita harus lebih latihan, ningkatin skill, ya harus lebih, biar gimana sih nanti biar bisa menang kayak yang lain gitu. Jadi seberapa sering kita lomba itu juga banyak pengalaman di situ. Ya, banyak pengalamannya. Ya, terima kasih punya. Sama-sama.